Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Semoga kita semua hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya dijelaskan oleh Ibu Masufah, dan sekarang dengan saya. Kita lanjut ke bab 9, yaitu tentang unsur-unsur dalam hadis. Nah, di sini ada 3 subtema yang akan kita bahas. Yang pertama adalah sanad hadis, yang kedua adalah matan hadis, dan yang ketiga adalah rawi hadis. Nah, di sini kita akan membahas satu persatu dari 3 subtema tersebut. Nah, yang pertama adalah apakah itu sanad hadis? Nah, ini secara etimologi atau secara harfiahnya, sanad berarti sandaran atau tempat bersandar atau suatu yang dapat dipegangi atau dipercaya, dan juga berarti sebagai jalan. Nah, tadi pengertian secara harfiah dan etimologi. Nah, sekarang kita menginjak ke pengertian secara terminologi ataupun secara istilah. Nah, di sini sanad berarti rangkaian urutan orang-orang yang menjadi sandaran atau jalan yang menghubungkan sesuatu hadis sampai kepada Nabi Muhammad SAW, atau jalan yang menyampaikan kepada matan ataupun isi dari hadis tersebut. Nah, jadi itu pengertian secara etimologi dan terminologi mengenai sanad hadis. Oke, sekarang kita menginjak ke ada 2 bagian, yaitu tentang hadis sahih dan hadis dhaif. Nah, di sini hadis sahih yaitu rangkaian orang yang baik dan tidak cacat kepribadiannya. Sedangkan yang dhaif, hadis dhaif yaitu rangkaian orang yang buruk dan cacat kepribadiannya. Oke. Nah, di sini ada beberapa hal yang berkaitan dengan sanad. Yang pertama adalah isnad, yang kedua musnid, dan yang ketiga adalah musnad. Kita bahas yang pertama, yaitu isnad. Isnad adalah rangkaian urutan sanad atau jalannya urutan sanad suatu hadis. Nah, yang kedua musnid. Musnid yaitu orang yang menerangkan sanad suatu hadis. Jadi musnid ini orangnya. Oke. Yang ketiga adalah musnad, yaitu redaksi hadis yang lengkap dengan menyebut rangkaian sanadnya sampai Rasulullah SAW. Tingkatan sanad menurut para ahli hadis. Nah, di sini para ahli hadis membaginya menjadi 3 tingkatan. Yang pertama adalah ashahul asanid, yaitu merupakan rangkaian sanad yang dianggap mutawatir dan dinilai sahih. Di tingkatan yang kedua ada ahsanul asanid, yaitu yang merupakan rangkaian sanad yang derajatnya di bawah ashahul asanid dan dinilai baik ataupun hasan. Nah, di tingkatan yang terakhir yaitu adalah adhaful asanid, yaitu merupakan rangkaian sanad yang derajatnya di bawah ahsanul asanid dan dinilai lemah ataupun dhaif. Nah, setelah kita mengetahui sanad atau urutan ataupun rangkaian, kita lanjut ke subtema yang kedua, yaitu tentang matan. Nah, apa yang kalian ketahui tentang matan? Nah, kita akan membahasnya di subtema kali ini. Nah, pengertian matan secara harfiah atau etimologi, matan berarti punggung, tanah yang keras dan tinggi, membelah, mengeluarkan, mengikat, dan jauh atau sangat jauh. Nah, matan dapat berarti pembicaraan atau kolam atau materi berita yang di-cover atau dibukukan oleh sanad yang terakhir, baik pembicaraan itu berupa sabda Rasulullah, sahabat maupun tabi'in. Nah, matan hadis yang baik menurut muhaddisin atau para ulama hadis adalah tidak bersifat syadz, yaitu artinya salah seorang perawinya bertentangan dalam periwayatannya dengan perawi lain, yang perawi tersebut dianggap lebih akurat dan lebih dapat dipercaya. Nah, yang kedua adalah tidak berilah qadinah, yaitu cacat yang diketahui para ahli hadis sehingga menolaknya.
Untuk tolak ukur penelitian keabsahan matan hadis dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah tidak bertentangan dengan petunjuk Al-Quran. Yang kedua adalah tidak bertentangan dengan hadis yang baik kualitasnya. Yang ketiga adalah tidak bertentangan dengan akal sehat. Dan yang terakhir tidak bertentangan atau menunjukkan bahwa hadis tersebut merupakan ciri-ciri dari sabda Rasulullah. Setelah kita mengetahui apa itu sanad, apa itu matan, sekarang kita menginjak ke subtema yang terakhir, yaitu tentang rawi. Nah, apa yang kalian ketahui tentang rawi hadis? Nah, di sini kita akan membahas tentang apa sih rawi hadis dan sebagainya. Nah, rawi hadis adalah orang yang memindahkan hadis dari seorang guru ataupun membukukannya dalam kitab hadis. Nah, orang yang meriwayatkan hadis baik paling awal maupun paling akhir itu bisa dikatakan perawi. Nah, sekarang adalah contoh periwayat hadis. Nah, di sini yang digarisbawahi adalah perawinya, yaitu perawi yang pertama adalah Anas bin Malik, dan dilanjutkan ke rawi yang kedua yaitu Abi Kilabah, yang ketiga Ayub, yang keempat ada Abdul Wahab As-Saqafi, yang kelima adalah Muhammad bin Musanna, dan yang terakhir adalah Imam Bukhari sebagai perawi yang membukukannya. Nah, untuk syaratnya sendiri perawi dibagi menjadi 5. Yang pertama ada adil. Nah, adil di sini adalah orang yang mampu menempatkan diri pada tempatnya sesuai dengan ketentuan syariah. Yang kedua adalah balik. Nah, balik di sini adalah orang dewasa yang mempunyai kemampuan menakar dengan akal dan budaya secara baik maupun wajar. Yang ketiga pastinya muslim, yaitu orang yang mematuhi dan menaati segala aturan pada agama Islam. Yang keempat, menghindari dosa kecil dan besar. Nah, di sini seseorang periwayat hadis akan kuat membentengi dirinya dari dosa kecil maupun dosa yang besar. Yang terakhir adalah dobit. Dobit berarti mempunyai kemampuan hafalan yang luar biasa. Nah, dobit dalam istilah ilmu hadis dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah dobit al-sodri, yaitu seseorang yang mempunyai daya hafal dan ingatan yang kuat, pemahaman yang tinggi sejak dari menerimanya sampai kepada menyampaikannya kembali kepada orang lain, dan ingatannya siap kapan saja dan di mana saja dia kehendaki. Nah, yang kedua ada dobit al-kitabi, yaitu seseorang yang cermat memelihara catatan atau buku yang ia terima dari guru-gurunya, kemudian disampaikannya kembali kepada muridnya sesuai dengan apa yang ia catat dalam bukunya tanpa dikurangi ataupun ditambahi sedikit pun. Nah, di sini kita bisa lihat ada 2 istilah dobit. Yang pertama adalah dobit al-sodri, yaitu yang mempunyai daya hafal dan ingatan yang kuat. Dan yang kedua adalah dobit al-kitabi, yaitu seseorang yang memelihara bukunya. Nah, dobit dan riwayatnya dapat diterima kalau memenuhi 3 unsur, yakni yang pertama adalah tidak pelupa, yang kedua hafal terhadap apa yang disampaikan kepada muridnya bila ia memberikan hadis dengan hafalan, dan yang terakhir adalah menguasai apa yang diriwayatkan. Oke, sekian dari penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jikalau ada yang salah kata maupun perbuatan. Bila ada yang ditanyakan kita bahas di grup WhatsApp. Silakan bertanya, sebut nama dan nomor induk siswa. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.